Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Forbi Kopinus di segmen Kita Bicara. Selamat menyimak Sobat Forbis. Baik Sobat Forbis, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dini Maulinda yang akan memandu di Forbi Kopinus kali ini. Nah, teman-teman, ini kita kehadiran namanya Kak Muhammad Hasanuddin. Ya, beliau ini Ketua Tuli Mendongeng. Baik, kita sapa dulu Kak Muhammad Hasanuddin, dipanggilnya katanya mah Kak Acan. Oke, baik. Halo Kak Acan, bagaimana kabarnya? Oke, halo semuanya. Alhamdulillah kabar baik. Perkenalkan, nama saya ACHAN, Acan. Saya dari komunitas Tuli Mendongeng. Saya sebagai ketua Tuli Mendongeng. Saya sekarang lagi bekerja di Bapeda, tempatnya di Kabupaten Malang. Oke, terima kasih perkenalan Keren dari Kak Acan. banget nih, singkat tapi keren. Ternyata kerjanya di Papeda. Wah, itu bukan Papeda makanan ya Kak Acan dan teman-teman. Bukan Papeda teman-teman. Baik. Kak Acan suka mendongeng. Iya, betul sekali. Betul. Oh, karena Dini juga profesinya mendongeng. Berarti kita sama ya, keren banget. Yeay, mantap. Ya keren banget ini. Biasa Kak Acan ini ngedongeng di mana nih? Biasanya itu lewat Zoom sih. Contohnya lebih ke gestur, biasanya menampilkan dongeng, kadang juga ngajar bahasa isyarat juga. Nah, Kak Acan, ini mungkin teman-teman kan belum tahu ya, sebetulnya kalau Kak Acan ini difabelnya termasuk difabel apa nih Kak Acan? Saya difabel tuli. Oke, mungkin kalau masyarakat umum bisa dibilang ini tunarungu ya? Iya, betul. Oke, baik. Nah, jadi Kak Acan ini menyadari kalau Kak Acan, mohon maaf, tidak bisa mendengar. Nah, itu sejak kapan nih Kak Acan? Oke. Jadi aku sebetulnya dulu lahir, aku aslinya bisa mendengar normal, tapi ketika umur 5 tahun atau 6 tahun, tiba-tiba dia sakit panas, ternyata terkena ke bagian saraf, dan juga ke bagian saraf suara dan pendengaran. Akhirnya setengah telinga katanya masih bisa mendengar, setengah lagi menurun pendengarannya. Nah, jadi yang seperti sebelah kiri masih bisa mendengar suara musik, dan ketika berbicara kata-kata bisa sih, tapi hanya inti-inti saja. Cuma kalau untuk orang yang berbicara panjang lebar itu tidak bisa. Baik. Nah, Kak Acan, kalau kita tahu ya sebetulnya nih mungkin masyarakat belum tahu fakta apa sih Kak tentang teman-teman tunarungu yang banyak orang belum mengetahui. Oke, aku jelaskan ya. Untuk tunarungu itu sebenarnya mempunyai arti berbeda dengan tuli. Itu tuna kerusakan pendengaran. Nah, sebenarnya itu kata-kata itu termasuk kasar bagi teman-teman tuli dan tidak nyaman. Nah, dan sebetulnya kata tunarungu yang membuat dunia kedokteran, jadi yang membuat bukan orang tuli. Nah, jadi untuk bahasa itu menurut teman-teman kurang nyaman. Berbeda tuli. Tuli artinya tidak mendengar. Dan tuli itu mempunyai kemampuan, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat, punya pemikiran yang luas. Kita juga mempunyai budaya tuli, itu sebagai identitas teman-teman tuli. Nah, tapi kamu bilang T-nya untuk tuli, T-nya T besar ya, karena itu sebagai identitas. Dan kita lebih nyaman dipanggil tuli. Baik, berarti masyarakat itu ketika mengetahui itu bahwa tuli ya sangat berbeda dengan tunarungu gitu kan ya. Nah, kalau Kak Acan sendiri Betul. ketika bertemu dengan orang-orang di luar, ada tidak komentar
atau pertanyaan yang membuat Kak Acan ini capek ketika masyarakat ada mengutarakan kata-kata yang tidak baik mungkin? Oke, contohnya masyarakat yang masih belum tahu kalau saya tidak bisa mendengar, biasanya orang-orang itu setiap memanggil Mas, atau contoh, Mas, Mas, Kak, Kak, tapi ternyata dipikir aku mungkin dilihat seperti orang dengar gitu. Saya kan nggak bisa mendengar tuh, terus saya dibilangin budek seperti itu. Akhirnya saya bilang tuh, maaf ya saya tuli, ternyata mereka masih belum sadar. Harusnya kalau tahu gitu harus memanggilnya dengan menepuk pundak. Yang kedua biasanya ketika komunikasi dengan teman tuli, jangan terlalu cepat. Harusnya bisa dengan lebih pelan. Kalau emang dengan oral tidak bisa, bisa juga dengan tulisan. Sebenarnya seperti itu sih yang harus dipahami masyarakat. Oke, baik, baik, baik. Tapi kalau menurut umum ya, kayaknya gitu. Kalau mau salah mohon maaf ya. Jadi saya juga baru tahu nih bahwa pikir saya ataupun orang-orang berpikir di luaran umum tunarungu yang lebih sopan gitu kan. Iya, betul sekali. Sebenarnya biasanya orang-orang umum itu seperti merasa tunarungu yang lebih halus. Tapi sebetulnya itu karena mungkin mereka belum sadar mengenai arti atau maknanya. Padahal sebenarnya tuli itu yang lebih halus bagi teman-teman tuli. Dan biasanya saya harus menjelaskan dulu agar masyarakat lebih paham dan aware seperti itu. Baik. Nah, kalau tadi Kak Acan sudah menjelaskan bahwa sedang bekerja di Bapeda. Nah, kalau menurut Kak Acan, tanggapan soal minimnya lapangan pekerjaan untuk teman-teman disabilitas seperti apa? Sebetulnya ketika aku dulu mendaftar kerja, aku memberikan berkas-berkas dan aku menjelaskan bahwa saya tuli. Di situ mungkin mereka paham dan menunggu, akhirnya memanggil saya, tapi ketika saya berkomunikasi memang tidak ada akses. Nah, saya berusaha untuk menggunakan oral, tapi untungnya mereka bisa memahami oral saya. Nah, saya juga ada mengikuti tes dengan tes komputer. Mereka bilang kalau kamu coba untuk tes. Nah, di situ saya coba untuk ngetik, saya diberikan bahan, nanti saya ketikkan ini bahan-bahannya, akhirnya bisa berhasil dan bisa diterima kerja di situ. Nah, ternyata saya di situ bagian ekonomi, alhamdulillah. Sejak kapan Kak Acan menjadi ketua Tuli Mendongeng dan bagaimana awal terbentuknya Tuli Mendongeng ini? Kalau untuk menjadi ketua dari tahun ini 2020, kurang lebih dari bulan Maret. Jadi sebetulnya untuk berdirinya Tuli Mendongeng itu di 2019. Awalnya yaitu ada Kak Rizka bersama Kak Gadis. Nah, mereka kebetulan bekerja sama. Mereka berdiskusi tentang bagaimana bisa mendongeng, ekspresi, gestur untuk anak-anak tuli. Nah, jadi dengan ekspresi seperti itu, mungkin harapannya bisa didengar oleh anak-anak tuli kayak gitu. Nah, terus awalnya masih gugup ya, terus seperti masih grogi untuk tampil di depan umum. Tapi ya udah, coba berusaha latihan, ternyata apa yang kita tampilkan bisa menghibur teman-teman tuli. Yang kedua, selain menghibur, kita juga sering ke sekolah berisi anak-anak tuli, ngajarin ekspresi untuk mendongeng. Mungkin seperti itu. Dan akhirnya karena keaktifan Kak Acan di setiap acara, akhirnya di tahun 2020 ini dia jadi ketua Tuli Mendongeng. Oke, keren ya. Jadi mendongeng ini semenjak kapan nih Kak Acan bisa? Sebetulnya sebelumnya itu aku mencoba untuk berusaha belajar bagaimana bisa mendongeng. Dan ternyata dari pembelajaranku, sering mendongeng, sering tampil, disitulah aku akhirnya dipilih menjadi ketua. Dan aku merasa ini sebagai hiburan juga. Jadi sebelumnya Acan sudah
biasa mendongeng gitu. Keren banget ya. Jadi bahwa tuli itu memang tidak bisa mendengar, tapi punya kemampuan. Dan ini kemampuan Kak Acan yaitu bisa mendongeng. Keren banget teman-teman. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak Acan. Apakah teman-teman di luar sana itu bisa belajar bahasa isyarat secara otodidak, secara mandiri? Oke. Kalau untuk belajar sendiri tidak bisa, karena tetap harus kita ketemu sama pengajarnya yaitu teman-teman tuli. Mungkin bisa mengikuti kelas yang dimana gurunya teman-teman tuli, karena banyak isyarat yang mungkin tidak sesuai. Jadi sebenarnya untuk cara yang lebih praktis untuk bisa belajar yaitu berkomunikasi langsung sama teman tuli atau mengikuti kelas bahasa isyarat seperti itu. Baik. Nah, Kak Acan sekarang kan di masa pandemi nih. Kita harus menggunakan protokol kesehatan. Salah satunya adalah masker. Nah, ini ketika di luar, di tempat umum, bagaimana cara berkomunikasi Kak Acan terhadap orang asing ataupun orang yang belum dikenal? Nah, sebenarnya saya merasa kesulitan sekali. Nah, sebetulnya karena masker itu kan menutup mulut sebagian dari wajah. Nah, kita juga sangat kesulitan dalam membaca bibir. Mungkin aku memberikan saran lebih baik menggunakan face shield. Nah, itu karena lebih bisa jelas gitu. Mungkin masih tetap aman ya, tapi bisa lebih jelas. Mungkin kita bisa menggunakan teks atau HP, lewat chat di HP, kita tunjukkan. Jadi komunikasikannya menggunakan tulisan. Atau mungkin ada cara lain, mungkin bisa menjelaskan, kita buka dulu maskernya, mohon maaf saya tuli. Nah, akhirnya kita minta izin, kita membuka maskernya dulu, baru kita tutup kembali. Seperti itu. Mungkin itu. Baik. Jadi memang harus ada penjelasan dulu bahwa kita tuli ya tidak bisa berkomunikasi dengan berbicara ataupun tadi kalau misalkan tidak bisa dengan berbahasa isyarat dengan tulisan. Nah ini tapi kendalanya mungkin pernah nggak sih ada yang berkomunikasi dengan ketikan di handphone karena kan kayaknya sekarang jarang yang bawa catatan memo. Nah itu pernah nggak Kak Acan? Ya, saya pernah pengalaman. Saya menggunakan HP, saya tanyanya lewat HP, terus kita bertukar-tukar menjawabnya menggunakan HP. Atau kalau mungkin mereka menggunakan masker, tapi emang harus pelan dan visualnya harus dapat. Baik, Kak Acan, pastinya Sobat Forbes juga ingin tahu apa mimpi dan cita-cita Kak Acan. Jadi dia bilang pengen wisata, travel wisata, itu mimpinya. Oke. Oke, baik. Sobat Forbes, di sini kita akan ada gerakan seminar 20.000 untuk Sobat Forbes semua. Jadi silahkan teman-teman kita peduli difabel. Ya, karena apa? Karena pendidikan itu sangat penting bagi siapapun. Maka dari itu, ayo jadi bagian dari Indonesia Inklusi dengan bantu meringankan biaya pendidikan bagi teman difabel. All children can learn. Donasi apa yang bisa kita berikan? Yaitu dengan donasi 20.000. Nah, donasi yang sudah terkumpul nanti akan disalurkan berupa beasiswa untuk teman difabel. Maka dari itu, mari kita wujudkan kondisi ramah difabel di lingkungan kita dengan gerakan seminar 20.000. Nanti teman-teman boleh lihat di Instagram ko_pinus atau di gerakan seminar 20K. Jadi teman-teman silahkan lihat di Instagramnya. Oke, baik. Ada hal baru atau kegiatan baru tidak nih yang Kak Acan lakukan di pandemi ini? Lebih ke survei tempat-tempat daerah-daerah. Terus selain itu juga saya ada belajar mengajar bahasa isyarat. Yang ketiga, saya juga menampilkan menampil menari, sama pantomim. Oke. Ini mungkin kegiatan baru di tahun ini ya yang aku lakukan di waktu pandemi.
Terus kegiatan barunya itu juga ada juga yang aku didandanin Halloween. Seperti hantu, wajahnya di make upin seperti hantu atau Halloween ya, untuk ditampilkan ke umum. Nah, Kak Acan ini sebagai penutup gitu kan. Ini Kak Acan boleh nih closing statement sebagai penyemangat Kak Acan sebagai ketua Tuli Mendongeng untuk teman-teman yang ada di luar sana. Pesan apa yang ingin Kak Acan sampaikan? Oke, untuk teman-teman semuanya yang mau bergabung atau mau ikut berlatih gestur ekspresi atau di Tuli Mendongeng, mau belajar bahasa isyarat, bisa baik untuk penerjemah atau volunteer ataupun tuli atau menjadi pendongeng, gak apa-apa, kita bisa terhibur di kegiatan mendongeng. Jadi setiap ada acara Tuli Mendongeng, bisa bergabung dan nonton penampilan dari Tuli Mendongeng. Atau biasanya ada festival, kita bisa tampil di festival ataupun yang lain-lain sebagainya. Oke, untuk pesan untuk masyarakat, saya berharap untuk kedepannya masyarakat bisa belajar ekspresi, gestur, masyarakat sehingga bisa paham. Jadi bisa lebih mudah untuk berkomunikasi dengan teman-teman tuli dengan gestur ataupun ekspresi. Baik, terima kasih Kak Acan atas penjelasannya di podcast Forbicopinus di segmen Liopin Kita Bicara. Semoga banyak wadah-wadah untuk teman-teman belajar bahasa isyarat. Baik, terima kasih Sobat Forbis dan pastinya kita akan bertemu di segmen lainnya. Terima kasih Kak Acan, semoga sehat selalu dan terus semangat memberikan keceriaan kepada anak-anak Nusantara. Sehat selalu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.